Halo semua, perkenalkan saya Putri Sonya Febriani, peserta Angkatan 8 Kelompok 3 Pelatihan Dasar CPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2022. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai analisis isu kontemporer dan kasus yang berkaitan dengan isu tersebut. Yang diampu oleh Ibu Desi Luciawati, SE, MSI. Yusi Avianto Pariano mengatakan, tak ada senjata yang lebih tajam ketimbang akal, tak ada perisai lebih ampuh ketimbang nyali, dan tak ada siasat yang lebih unggul ketimbang hati. Isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang. Pertama, pengertian terorisme dan radikalisme, yaitu perbuatan menggunakan kekerasan yang menimbulkan rasa takut yang meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, serta mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner. Kasus terorisme dan radikalisme yang terjadi di Indonesia, salah satunya adalah bom Bali. Latar belakang peristiwa ini berasal dari peristiwa kerusuhan yang terjadi di Poso dan Ambon. Bom Bali adalah balas dendam para teroris karena dalam kedua peristiwa tersebut banyak umat muslim terbunuh akibat konflik yang terjadi. Latar belakang peristiwa bom Bali terjadi juga karena para teroris menganggap bahwa Bali adalah pusat maksiat dan lokasi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Para teroris secara umum memang menargetkan lokasi-lokasi yang dianggapnya menjadi pusat kemaksiatan. Kedua, money laundering atau biasa disebut dengan pencucian uang, yaitu upaya menyembunyikan atau menyamarkan uang yang diperoleh dari suatu aksi kejahatan atau hasil tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang tersebut tampak seolah-olah sah. Kasus money laundering di Indonesia, salah satunya adalah kasus Doni Salmanan. Kronologi tersangka dugaan kasus penipuan investasi ilegal binary option pada aplikasi Quotex. Doni Salmanan menyebarkan informasi untuk menarik orang agar melakukan investasi pada aplikasi tersebut. Penyebaran informasi tersebut telah dilakukan sejak 15 Maret 2021 melalui akun YouTube channel King Salaman. Setelah unggahan tersebar, banyak masyarakat yang tergiur yang pada akhirnya menginvestasikan uangnya untuk mendapat keuntungan sebagaimana dijanjikan. Para korban yang tertarik melakukan transaksi elektronik seolah-olah melakukan trading melalui website Quotex yang akhirnya mengalami kerugian material. Ketiga, yaitu proxy war. Proxy war adalah konflik di antara dua negara di mana kedua negara tersebut tidak berperang secara langsung melainkan melalui kaki tangan atau sekutu. Salah satu kasus proxy war di luar negeri adalah satu bangsa namun beda negara, Korea Utara dengan Korea Selatan. Perang Korea adalah konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan yang berlangsung mulai tanggal 25 Juni 1950 sampai 27 Juli 1953. Perang ini juga disebut perang yang dimandatkan atau proxy war antara Amerika Serikat dan sekutu PBB-nya dan Komunis Republik Rakyat Tiongkok dan Uni Soviet yang merupakan anggota PBB. Peserta perang utama adalah Korea Utara dan Korea Selatan. Sekutu utama Korea Selatan termasuk Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan Britania Raya, meskipun banyak negara lain mengirimkan tentara di bawah bendera PBB. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara meskipun banyak pihak yang terlibat secara tidak langsung di dalamnya. Korea Utara berusaha untuk menyatukan semenanjung Korea ke dalam satu pemerintahan tunggal yang telah terpisah semenjak tahun 1948.
Karena usaha mempersatukan Korea tidak tercapai, maka Korea Selatan membentuk negara Republik Korea dengan ibu kotanya Seoul, dan Syngman-rhee sebagai presiden. Di pihak lain, Korea Utara mendirikan Republik Demokrasi Rakyat Korea dengan ibu kota Pyongyang di bawah pimpinan Perdana Menteri Kim Il-sung. Keempat, kejahatan komunikasi massa, yaitu kejahatan yang disampaikan kepada halayak ramai dengan menggunakan beragam media massa dan dilakukan secara heterogen serta anonim. Kejahatan komunikasi massa banyak terjadi di lingkungan artis atau public figure melalui hate comment pada media sosial. Salah satu kasusnya adalah meninggalnya Sully, ex-personel girl band FX. Sully ditemukan meninggal dunia pada tanggal 14 Oktober 2019 pada pukul 16.30 waktu Korea Selatan. Sully ditemukan dalam keadaan gantung diri di lantai 2 apartemennya di daerah Songnam. Polisi memulai investigasi dengan segala kemungkinan. Namun, tidak ada tindak kekerasan dan hal mencurigakan dalam kasus tersebut dan disebutkan sebagai bunuh diri. Dugaan yang terkuat adalah Sully bunuh diri akibat dari depresi yang sudah dialaminya sejak dulu dan semakin buruk. Kemungkinan besar dia memutuskan mengakhiri hidupnya akibat dari hate comment dari orang-orang. Sekian pembahasan mengenai analisis isu kontemporer. Sampai bertemu di video selanjutnya.